ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Puja dan puji syukur senantiasa dan tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang tidak pernah terputus. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap datang hari Jumat berarti datang keberkahan yang berlimpah untuk kita semua. Setiap datang hari Jumat berarti datang kesempatan dan saat-saat doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap datang hari Jumat berarti datang kesempatan umat Islam menunjukkan persatuan dan kesatuannya. Setiap datang hari Jumat berarti datang kesempatan untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua yang beliau persembahkan untuk umat manusia dan untuk alam semesta, dan semua yang beliau persembahkan itu tidak ada satu pun yang tidak bermanfaat, tidak ada satu pun yang tidak baik. Bahkan dikatakan wa ma min amalin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada satu perbuatan yang baik yang kamu lihat kecuali semua yang baik itu mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengambil kesimpulan ada 3 keberhasilan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari 3 itu bisa dilakukan oleh seseorang, pasti orang itu akan sangat istimewa dan besar. Bagaimana kalau 3 tersebut berhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujudkan? Yang pertama, beliau menanamkan tauhid, keimanan, percaya bahwa alam semesta ada yang mengatur, percaya yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki, yang memberikan semua karunia, dan semua karunia hanya miliknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil menanamkan kepada masyarakat Jazirah Arab yang tadinya percaya dengan suara burung tertentu, yang tadinya percaya dengan berhala-berhala tertentu, yang tadinya percaya dengan hari-hari tertentu, yang percaya dengan tahayul dan khurafat, ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW keimanan kepada Allah. Percaya al-muhyi wal-mumit huwallah, war-razik huwallah, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki adalah Allah. An-nafi'ud dar huwallah, yang memberikan manfaat, yang mendatangkan madarat,
Semua adalah kepemilikan Allah. Masyarakat Jazirah Arab yang tadinya percaya dengan burung tertentu, percaya dengan hari tertentu, mereka percaya kepada Allah. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan akhlak dan budi pekerti. Bagaimana mereka yang jahiliyah, yang tidak memiliki tata krama, mereka tidak menghargai, kecuali yang menurut suku mereka harus mereka hargai. Mereka tidak memiliki atau ada akhlak, tapi belum sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan akhlak. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah menanamkan bagaimana menghormati yang sepuh, bagaimana menghormati yang tua, bagaimana memperlakukan orang tua, bagaimana memperlakukan tetangga, bagaimana berakhlak terhadap musuh sekalipun. Nabi Muhammad SAW berhasil mencetak para sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardhah menjadi orang-orang yang berakhlak. Bagaimana akhlak begitu berharga, bagaimana gersangnya padang pasir menjadi sejuk dengan akhlak dan budi pekerti. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita, ada orang-orang yang sangat dekat denganku, kata Rasulullah, di hari kiamat kelak. Ahasinukum akhlak. Orang-orang yang dekat dengan aku nanti di hari kiamat, orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menyatukan suku-suku. Jazirah Arab penuh dengan suku-suku. Dan setiap suku menganggap sukunya paling istimewa. Menganggap tunduk dan patuh hanya untuk kepentingan sukunya saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan membuat mereka bersaudara. Kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansar. Bagaimana hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hijratul Rasul, nur ala jabini tarikhil insani. Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cahaya di kening sejarah umat manusia. Bagaimana mereka yang tadinya bermusuhan menjadi saudara. Silahkan baca. Jangankan dengan kaum Ansar, silahkan baca perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Di tengah perjalanan hijrah tersebut, ada yang ingin membunuh Rasulullah, seorang yang paling ahli membaca jejak. Suraqah bin Ju'shum diandalkan untuk membaca jejak. Karena ada sayembara, siapa yang bisa mendapatkan Muhammad hidup ataupun mati akan mendapatkan 100 onta. Berangkat mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dekat, jatuh kudanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Mengakui bahwa Nabi Muhammad bukan sembarangan manusia. Karena Suraqah bin Ju'shum sudah biasa mengejar, ahli menggunakan pedang dari atas kuda, ahli membaca jejak. Begitu jatuh berkali-kali dan akhirnya menyerah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukannya dengan terhormat. Nabi tidak mencaci makinya, Nabi tidak menyiksanya. Nabi memberikan keamanan untuknya. Dan nanti dikatakan Suraqah bin Ju'shum yang pergelangan tangannya akan menggunakan gelang kehormatan Raja Persia pada masa zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah. Ketika Persia tumbang,
dan harta rampasan perang dari Persia dibawa. Lalu Sayyidina Umar memanggil Suraqah dan Sayyidina Umar bertanya, apa yang Rasulullah pernah sampaikan kepadamu di saat hijrah? Suraqah mengatakan, aku yang ingin membunuhnya. Kemudian jatuh, diceritakan itu semua. Kemudian apa yang Rasulullah katakan kepadamu? Tanganku, pergelangan tanganku akan menggunakan gelang kehormatan Raja Persia. Sayyidina Umar mengatakan, mana pergelangan tanganmu? Dikenakan oleh Sayyidina Umar gelang kehormatan Raja Persia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memperlakukan musuh-musuhnya dengan baik sampai ada seorang ulama yang menulis buku diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kecerdasan emosi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mempersatukan suku-suku yang tadinya mereka bermusuhan puluhan tahun, tapi dengan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, jangan pernah bercerai-berai. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Indonesia negara berpenduduk muslim terbesar di dunia sedang banyak upaya untuk memecah belah antara sesama muslim, antara sesama masyarakat Indonesia. Banyak yang ingin menyebarkan fitnah, adu domba. Dan kita dengar beberapa waktu yang lalu, belum lama terjadi gesekan-gesekan juga antara sesama umat Islam yang membawa nama-nama Islam. Ini tidak boleh terjadi. Kita mendapatkan amanat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kita Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Cermin umat Islam itu bisa dilihat dari Indonesia. Mari kita pastikan kita menyayangi semua saudara-saudara kita umat Islam. Kita juga menyayangi saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama beliau sampaikan ketika beliau sampai di kota Madinah, dan yang meriwayatkannya adalah seorang yang masih beragama Yahudi, Husain bin Salam al-Yahudi, yang nanti masuk Islam bernama Abdullah bin Salam al-Yahudi radhiyallahu anhu warda. Beliau yang meriwayatkan ketika beliau masih beragama Yahudi, dan di Madinah ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah belum semuanya beragama Islam. Rasulullah menyampaikan, ya ayuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wa at'imu ta'am, wa sallu bil lail, wa nasu niyam, tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Hai sekalian manusia, sebarkanlah salam, sambunglah silaturahmi. Mari kita sambung silaturahmi persaudaraan kita sesama muslim di Indonesia, sesama masyarakat Indonesia. Wasilul arham wa at'imut ta'am, berikan bantuan makanan. Wa sallu bil lail wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika manusia lelap di dalam tidurnya. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Dengan itu kamu semua akan masuk ke dalam surga Allah yang penuh dengan kedamaian. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad menanamkan tauhid berhasil. Nabi Muhammad menanamkan akhlak berhasil. Nabi Muhammad menanamkan persatuan berhasil dan mencenangkan. Bagaimana sesama penduduk Madinah kaum Ansor yang berasal dari dua suku Aus dan Khazraj yang biasa bertikai permusuhan mereka warisi berpuluh-puluh tahun, dengan datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka menjadi bersaudara. Saudara-saudara, pastikan di tahun Hijriah yang baru ini kita mengokohkan persatuan dan kesatuan kita, persaudaraan kita, dan memang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegas terhadap mereka yang kafir. Tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa digoyahkan. Tapi sangat sayang
sangat sayang dengan sesama muslim, dengan sesama saudaranya, tunduk merendah. Tapi terhadap orang-orang yang kafir tersebut berwibawa, tegas, dipuji oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Al-ayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi la tanhasiru afraduhu bita'dad wa la yumallu takraruhu bikasrati tardad. Summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad afdalil khalqi wa sayyidil ubad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang Nabi Muhammad pesankan di dalam pidato haji perpisahan, khutbatu hajjatil wada', beliau di sana mengingatkan aisa syaitan an yu'bad fi hadhil jazirah ba'da amikum hadha. Setan sudah putus asa. Setan sudah tidak punya harapan untuk menjadi Tuhan yang disembah. Setan gak punya cita-cita untuk menjadi Tuhan yang disembah. Sudah gak punya cita-cita itu setan. Setelah haji ini, setelah tahun ini, setan gak pernah berharap untuk menjadi Tuhan. Akan tetapi, setan melakukan at-tahrish bainal musallin. Yang dilakukan oleh setan adalah mengganggu orang yang sudah sholat bermusuhan dengan orang yang sudah sholat. Mengganggu hubungan harmonis antara muslim dengan muslim. Setan tidak mengharap untuk menjadi Tuhan. Tapi setan mengganggu persaudaraan. Ukhuwah dihancurkan. Muslim dengan muslim. Yang memerangi muslim mengumandangkan takbir. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad juga berpesan, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan nanti kalau aku sudah tidak ada, kamu kembali seperti orang yang belum beriman kepada Allah. Satu dengan lain di antara kamu saling membunuh. Saudara-saudara, kita harus jaga persatuan dan kesatuan. Sayangi, cintai Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tanamkan cinta kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Tanamkan. Ajarkan anak-anak kita, ajarkan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Rahmat, ruhama'u bainahum. Dan Rasulullah yang mengatakan dalam hadis yang dikenal dengan musalsal bil rahmah al-awwaliyah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi semua yang ada di muka bumi, kamu akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Dan semoga kita memiliki pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya, seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Beliau yang mengatakan, lau halaka syatun ala syatil furat khasyitu an yuhasibani Allah. Kalau ada seekor kambing atau onta di tepi sungai Efrat di Irak tergelincir karena jalanannya tidak bagus,
Karena jalanan tidak mulus, tergelincir. Aku takut nanti aku akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda sangat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani Rasulullah, meneladani para khulafa ar-rasyidin, meneladani para sahabat Rasulullah, para salaf dan orang-orang soleh untuk kita menjaga Indonesia adalah nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Karunia yang Allah amanatkan kepada kita. Semoga kita bisa menjaga dengan sebaik-baiknya persatuannya, kesatuannya, stabilitasnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka rabbun rahimun karimun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirud dhunubi wal khati'at. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Gazzah. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Gazzah. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Gazzah. Allahumma arzuqhum an-nasr wal izzah. Allahumma ansurhum wa haqqiq lahum an-nasr wal izzah. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Gazzah والمرابطين في فلسطين والمسجد الأقصى. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم وحد صفوف أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا ووالدنا ومولودنا من خيار أمة سيدنا محمد. واحشرنا غدا يوم القيامة تحت لواء سيدنا محمد بشفاعة سيدنا محمد. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا sakha'an rakha'a wa sa'ira buldanil muslimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.